Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KGW, selamat berjumpa di channel Beginilah Caranya. Dan yang pada kesempatan ini kita masih akan membicarakan metodologi penelitian ilmiah. Kalau pada PD yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita menentukan dan merumuskan masalah penelitian. Pada kesempatan ini, mari kita bicarakan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian yang harus kita tetapkan. Apa itu variabel penelitian atau variabel itu apa? Saya ambil gambaran seperti ini. Kalau kita melihat meja sebagai objek, kita akan meneliti meja itu. Maka muncul pertanyaan, apanya yang akan kita teliti? Apanya yang akan kita ukur? Data apa yang akan kita kumpulkan? Meja memiliki atribut, memiliki sifat yang melekat di dalamnya. Kalau kita mengatakan, apakah meja-meja yang dibeli oleh sekolah itu harganya mahal? Harga sebuah meja, harga sebuah kursi, bagaimana kualitasnya, bagaimana kekuatannya. Nah, kualitas meja, kekuatan meja, harga meja itu adalah sebuah variabel yang melekat di dalam meja. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa variabel itu atribut atau sifat yang dimiliki oleh satu objek atau juga subjek, di mana satu sama lain itu akan memiliki perbedaan. Misalnya, kita akan meneliti para pemain basket. Pemain basket itu subjek. Apanya yang akan kita ukur? Apakah tinggi badannya? Apakah reputasinya? Apakah ketangkasannya? Apakah kecepatan larinya? Nah, ketangkasan, kecepatan lari, reputasi, tinggi badan, itu semua adalah variabel di mana satu sama lain pemain basket akan memiliki tinggi badan yang berbeda. Misal yang lain, pembelajaran. Pembelajaran sebagai satu proses, maka akan memiliki atribut-atribut, memiliki satu kondisi yang berbeda dalam hal misalnya strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, strategi, metode, media itu adalah variabel dari pembelajaran. Dalam penelitian mesti jelas variabel apa yang akan kita teliti dari subjek tersebut. Misalnya Anda meneliti masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim itu subjek. Yang akan kita teliti variabel apanya atau apanya dari masyarakat Muslim. Anda akan meneliti siswa. Apanya dari siswa itu? Prestasinya? Hasil belajarnya? Atau hal-hal yang lain? Nah, itu semua adalah variabel. Jadi, dalam penelitian, setelah kita menentukan masalah subjek, maka harus jelas apa variabel yang kita teliti. Bahkan, masalah itu sendiri
akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan tentang variabel penelitian. Itulah, jadi variabel penelitian itu boleh dikatakan atribut yang melekat pada satu subjek yang diteliti, di mana satu sama lain memiliki keragaman, memiliki perbedaan. Ketika Anda mengatakan ini adalah data tinggi badan siswa. Nah, siswa subjek penelitian. Tinggi badan itu adalah variabel. Di mana tinggi badan si A, si B, si C itu memiliki variasi, memiliki perbedaan-perbedaan. Itulah yang dimaksud dengan variabel. Nah, pada penelitian itu mesti jelas. Karena itulah yang akan kita ukur. Itulah yang akan kita ambil datanya. Kita akan meneliti nasabah sebuah bank. Apanya dari nasabah itu? Apakah ketepatan pembayaran cicilannya? Apakah kejujurannya? Apakah reputasinya? Dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan variabel. Variabel dari sebuah subjek, sebuah objek penelitian. Kita akan meneliti lampu. Lampu. Apanya yang kita teliti? Kualitasnya, harganya, daya tahannya. Nah, kualitas, harga, daya tahan, itu semua adalah variabel. Para sahabat sekalian, setelah Anda memahami apa itu variabel, mari kita lihat jenis-jenis variabel dalam penelitian. Ini harus kita pahami benar agar kita dapat merancang penelitian dengan tepat. Variabel memiliki berbagai jenis atau dapat kita klasifikasikan berdasarkan sudut pandang tertentu. Pertama, kalau kita lihat berdasarkan posisinya, maka variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderator, kemudian variabel intervening, dan variabel kontrol. Dilihat dari maksud posisi apa? Posisi dalam masalah penelitian. Variabel bebas itu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Ini terutama pada dalam penelitian eksplanatif. Maka akan ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang dapat mempengaruhi variabel atau yang kita letakkan sebagai penyebab. Sedangkan variabel yang kita posisikan sebagai akibat itu disebutnya adalah variabel terikat. Nanti kita akan melihat contohnya. Variabel moderator, variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan variabel intervening itu adalah variabel perantara, jembatan. Artinya, variabel bebas baru akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila melewati satu variabel yang lain. Maka, yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat itulah yang kemudian disebut dengan variabel intervening. Lantas, kalau variabel kontrol itu apa? Nah, variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan. Variabel yang sengaja dikendalikan oleh peneliti untuk menjaga agar variabel tersebut tidak menerobos, tidak mempengaruhi ke dalam hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Itu adalah variabel kontrol. Selanjutnya, variabel dapat dilihat berdasarkan perlakuan. Maka ada variabel aktif, ada variabel atribut. Variabel aktif itu ada yang
sekarang, ada yang nanti. Pada dasarnya, berdasarkan perlakuan itu ada variabel aktif. Maksud variabel aktif itu adalah variabel yang baru muncul apabila dibuat, dikendalikan, dimanipulasi oleh peneliti. Sedangkan variabel atribut, variabel yang baik diteliti atau tidak, sudah ada pada subjek itu. Variabel atribut, variabel yang tidak perlu diadakan oleh peneliti. Sedangkan variabel aktif, itu variabel yang harus diadakan. Misalnya, sebuah variabel ada dengan sendirinya, baik diteliti atau tidak. Umpamanya tinggi badan. Tinggi badan itu, setiap orang memiliki tinggi badan tersendiri, baik diteliti maupun tidak, tinggi badan itu ada. Sedangkan umpamanya sekarang hasil belajar dengan pembelajaran tertentu. Itu variabel hasil belajarnya itu ya harus dibuat. Harus dikendalikan, harus dimanipulasi oleh peneliti. Tidak akan ada hasil belajar apabila pembelajarannya tidak dibuat. Itulah variabel aktif. Variabel aktif itu ada dua macam. Ada variabel yang muncul sekarang. Muncul sekarang itu adalah variabel yang hanya muncul pada saat perlakuan eksperimen. Misalnya, Anda meneliti aktivitas siswa saat belajar menggunakan film. Nah, maka aktivitas siswa itu hanya akan muncul bila kita membuat perlakuan sebuah pembelajaran menggunakan film. Kapan munculnya? Pada saat itu. Sekarang kita membuat perlakuan, maka sekarang itulah aktivitasnya muncul. Ada yang munculnya nanti. Sekarang umpamanya kita membuat penelitian eksperimen membakar kayu. Bagaimana reaksi kayu ketika dibakar? Itu variabel sekarang. Bagaimana kayu setelah dibakar? Itu adalah variabel yang baru akan muncul nanti. Ya, jadi dengan demikian kalau bedanya itu pada perlakuan. Kalau variabel aktif itu variabel yang baru muncul apabila ada perlakuan. Munculnya itu bisa muncul pada saat perlakuan diadakan, tapi bisa terjadi apabila sudah selesai perlakuan. Sedangkan variabel atribut adalah variabel yang ada perlakuan maupun tidak ada perlakuan, variabel itu sudah ada. Yang macam yang ketiga itu adalah variabel berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran, maka ada variabel diskrit, yaitu variabel yang diukur melalui kegiatan membilang, melalui kegiatan sensus. Misalkan variabel jumlah nasabah Bank Syariah A. Jumlah nasabah itu adalah variabel diskrit. Sebab jumlah nasabah hanya dapat diketahui dengan cara membilang. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang datanya diperoleh melalui hasil pengukuran. Tadi umpamanya variabel tinggi badan. Tinggi badan nggak dibilang. Tinggi badan nggak disensus. Tinggi badan jelas diukur dengan meteran. Jadi tinggi badan itu variabel kontinu. Sedangkan jumlah siswa umpamanya itu adalah variabel diskrit. Baik, mari kita lihat terutama di sini pada macam-macam variabel berdasarkan posisi. Mari kita lihat contohnya. Variabel independen itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau ini posisinya dipengaruhi,
Mari kita lihat. Variabel independen adalah variabel yang dianggap atau yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Apabila pengaruh variabel independen ini tidak langsung, tapi harus melewati sebuah variabel yang lain, maka variabel yang lain itu posisinya sebagai variabel intervening. Sekarang, apabila hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu dipengaruhi juga atau ditentukan pula oleh variabel yang lain, maka variabel yang lain itu disebut variabel moderator. Sedangkan apabila kita menghubungkan atau meneliti pengaruh variabel independen dan terhadap variabel dependen, harus ada beberapa variabel yang dikendalikan, maka itu disebut variabel kontrol. Mari kita lihat contohnya. Media pembelajaran, hasil belajar. Media pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar. Tetapi apakah langsung? Media pembelajaran itu dapat membuat si siswa memiliki hasil belajar yang jelek atau yang bagus. Tidak demikian. Nah, media pembelajaran itu dapat mempengaruhi aktivitas belajar. Aktivitas belajar itulah yang mempengaruhi hasil belajar. Maka aktivitas belajar berposisi sebagai variabel intervening dalam kausalitas antara media pembelajaran dengan hasil belajar. Media pembelajaran hubungannya dengan aktivitas belajar mungkin dipengaruhi juga oleh variabel lain, yaitu motivasi belajar. Artinya apa? Media yang sama akan menghasilkan aktivitas yang berbeda apabila motivasinya berbeda. Apabila kita membuat sebuah eksperimen menggunakan media pembelajaran tertentu, kita akan melihat aktivitasnya, hasil belajarnya, juga motivasinya. Namun mungkin ada hal yang dikendalikan, bahwa organisasi bahan ajar dikendalikan sedemikian rupa supaya dia tidak menjadi variabel yang mempengaruhi. Demikianlah pemahaman kita tentang variabel beserta jenis-jenis variabel dalam penelitian. Tentu saja untuk lebih memahamkan Anda para mahasiswa, Anda harus banyak membaca, banyak mengkaji hasil-hasil penelitian orang lain, terutama penelitian kuantitatif. Variabel yang mana ini, variabel apa ini, variabelnya bagaimana mengukurnya, dan sebagainya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.